Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Hafsari Haniyah. Saya kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Futu Mekah. Apa sih Futu Mekah itu? Futu Mekah memang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena Futu Mekah itu ada di pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Apa sih Futu Mekah itu? Mari simak video berikut. Sebab-sebab terjadinya Futu Mekah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku-suku Bani Bakr menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Huza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakr dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Huza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Huza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakr. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. 1. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr, atau 2. Orang Quraisy harus menggantikan kerugian atas jatuhnya korban dari suku Huza'ah, atau 3. Orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah, yaitu sebanyak 10.000 pasukan. B. Faktor-faktor keberhasilan Futu Mekah. Sikap simpati yang dilakukan pasukan Rasulullah dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Futu Mekah, Rasulullah melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatu dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. C. Haji Wada. Haji Wada adalah haji yang dilakukan Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Ia dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini. Rasulullah mendorong kaum muslim untuk tidak berhaji dengan beliau. Rasulullah bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslimin bagaimana berhaji yang sebenarnya, sesuai yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim, yang disyariatkan pula kepada Rasulullah dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli tahun 10 Hijriah, setelah sholat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji, Rasulullah beserta rombongan berangkat menuju Dzi Al-Hulaifah yang merupakan mikot penduduk Madinah. Pada hari ke-8 bulan Dzulhijjah, yaitu bertepatan dengan hari Tarwiyah, beliau berangkat menuju Mina dan sholat 5 waktu di sana. Pada paginya, beliau menetap sebentar sampai matahari terbit. Kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah dan menemukan tenda telah terpasang di Mina. Di parut lembah itu sekitar 1.400 manusia berkumpul di sekitar beliau. Beliau pun berangkat untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan dalam khutbahnya. 1.
Janganlah berlaku kasar dan aniaya kepada kalian semua terhadap istri-istri mereka. 2. Jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. 3. Jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau dan berpeganglah kepada kitab Allah dan sunnahnya supaya tidak tersesat. 4. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. 5. Hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara. Tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. 6. Tunaikanlah zakat kalian semua dengan lapang dada. 7. Berhajilah kalian ke Baitullah. 8. Patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga. Demi menghindari pertumpahan darah, maka Rasulullah mengumumkan 3 hal sebagai berikut. 1. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. 2. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. 3. Siapa yang memasuki masjid, dia akan aman. 4. Dan siapa yang tinggal di rumahnya, menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Ketika itu, di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah merusak patung-patung dan berhala itu dengan tongkat panah beliau hingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, beliau membacakan Quran surat Al-Isra ayat 81 yang artinya, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap, sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Quran surat Al-Isra ayat 81. Wafatnya Rasulullah sekembalinya dari Haji Wada pada akhir bulan Safar tahun 10 Hijriah, sekembalinya dari makam Rasulullah singgah di rumah Aisyah. Rasulullah merasakan sakit kepala dan semakin lama semakin sakit. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 8 Juni 623 Masehi, beliau wafat di rumah Aisyah. Haji Rasulullah ini selain dikenal dengan nama Haji Wada, dinamai juga beberapa nama lainnya, antara lain 1. Hajjah al-Islam, karena ini adalah haji Rasulullah yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntunan Islam, sebagaimana haji itu juga yang menjadi rujukan kaum muslim dalam pelaksanaan ibadah haji, yang sedikit atau banyak berbeda dengan haji kaum musyrik. 2. Hajjah al-Balag, haji penyampaian, karena dalam khutbah Rasulullah ketika itu, salah satu yang beliau tanyakan kepada jemaah adalah, apakah aku telah menyampaikan, yakni ajaran agama Islam. 3. Hajjah at-Tamam, haji kesempurnaan, karena pada hari Arafah saat Rasulullah wukuf.